Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hairunisa Haji Hatari, mahasiswa Universitas Hairun, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi dengan NPM 022722111170 dan dari kelas 4D. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fenomenologi untuk menyelesaikan tugas mata kuliah metode penelitian dengan dosen pengampu Bapak Dr. Suwito, SE, MSI, AK, CSRS, CSRA. Baik, langsung saja kita masuk pada penjelasan fenomenologi. Pasti teman-teman bertanya, apa sih itu fenomenologi? Nah, istilah fenomenologi secara etimologis berasal dari kata fenomena dan logos. Fenomena yang berasal dari kata kerja Yunani yaitu phainestai yang artinya menampak, dari sinonim kata dari kata fantasi, phanton dan fosfor yang artinya sinar atau cahaya. Berdasarkan kata tersebut, maka terbentuk kata kerja yaitu tampak, terlihat karena bercahaya. Dalam bahasa Indonesia diartikan cahaya secara harfiah. Fenomena diartikan sebagai gejala atau sesuatu yang menampakkan dari Doni 2005. Menuliskan, fenomenologi adalah ilmu tentang esensi-esensi kesadaran dan esensi ideal dari objek-objek sebagai korelasi dengan kesadaran. Fenomenologi juga merupakan sebuah pendekatan filosofis untuk menyelidiki pengalaman manusia. Fenomenologi bermakna metode pemikiran untuk memperoleh ilmu pengetahuan baru atau mengembangkan pengetahuan yang ada dengan langkah-langkah logis, sistematis kritis, tidak berdasarkan a priori atau prasangka, dan tidak dogmatis. Tidak berdasarkan a priori dan prasangka dan tidak dogmatis. Dalam memahami fenomenologi, terdapat beberapa konsep dasar yang perlu dipahami, antara lain konsep fenomena, konstitusi, kesadaran, dan reduksi. Selanjutnya, menurut Moleong 2007, fenomenologis mengacu pada kenyataan atau kesadaran tentang sesuatu benda secara jelas, memahami arti peristiwa dan kaitan-kaitannya terhadap orang-orang yang berada dalam situasi-situasi tertentu. Untuk memahaminya memulai dengan diam. Para fenomenologis berasumsi bahwa kesadaran bukanlah dibentuk karena kebetulan oleh sesuatu hal yang lain daripada dirinya sendiri. Konsep fenomenologis menurut Edmund Husserl dan Alfred Sachs. Menurut Edmund Husserl, fenomenologi founding father, fenomenologi adalah suatu refleksi atas kesadaran dari sudut pandang orang pertama. Fenomenologi hendak menggambarkan pengalaman manusia sebagaimana ia mengalaminya melalui pikiran, imajinasi, emosi, hasrat, dan sebagainya. Lebih lanjut, Husserl menyatakan bahwa fenomenologi menganalisis dunia kehidupan manusia sebagaimana ia mengalaminya secara subjektif, objektif, maupun intersubjektif dengan manusia lainnya, yaitu dari Watimena 2009. Selanjutnya, Ritzer and Goodman 2007 mengemukakan terdapat dua alasan untuk mengapa SATS dijadikan acuan dalam penerapan metodologi penelitian kualitatif menggunakan studi fenomenologi. Pertama, karena melalui SATS, pemikiran dan ide Husserl yang dirasa abstrak dapat dijelaskan dengan lebih gamblang dan mudah dipahami. Kedua, SATS merupakan orang pertama yang menerapkan fenomenologi dalam penelitian ilmu sosial. Jadi di sini dapat diketahui bahwa SATS merupakan orang pertama yang menerapkan fenomenologi dalam ilmu sosial. Nah, berikutnya adalah konsep fenomenologi menekankan bahwa tindakan identik dengan motif dan mendorong tindakan seseorang yang lazim disebut in order to motive. Dengan demikian, untuk memahami tindakan manusia secara individu harus dilihat dari motif apa yang mendasari tindakan tersebut. Jenis penelitian fenomenologi merupakan pendekatan penelitian kualitatif. Studi fenomenologi mencari jawaban tentang makna dari suatu fenomena
Denson dan Lincoln 1988. Pada dasarnya, ada dua hal utama yang menjadi fokus penelitian fenomenologi, yakni textual description atau apa yang dialami oleh subjek penelitian tentang sebuah fenomena. Apa yang dialami adalah aspek objektif, data yang bersifat faktual, hal yang terjadi secara empiris. Dan yang kedua, structural description, bagaimana subjek mengalami dan memakai pengalamannya. Deskripsi ini berisi aspek subjektif. Aspek ini menyangkut pendapat, penilaian, perasaan, harapan, serta respon subjektif lainnya dari subjek penelitian berkaitan dengan pengalamannya itu. Tempat dan waktu penelitian pada penelitian fenomenologi, lokasi bisa di suatu tempat tertentu atau tersebar dengan memperhatikan individu yang akan dijadikan informan. Nah, berikutnya adalah teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif fenomenologi terdapat dua macam teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, dan keabsahan, yang ditujukan untuk dapat menjawab permasalahan atau pertanyaan penelitian. Berikut penjelasan masing-masing teknik pengumpulan data yang dilakukan. Informan, penelitian penentuan informan, dan lokasi penelitian penentuan informan dalam penelitian fenomenologi bergantung pada kapabilitas orang yang akan diwawancarai untuk dapat mengartikulasikannya pengalaman hidupnya, yaitu dari Criswell 1998. Lebih lanjut, Criswell 1998, persyaratan informan yang baik adalah all individuals studied represent people who have experienced that phenomenon. Masalah jumlah bukanlah hal yang utama, walaupun Criswell mengatakan bahwa jumlah informan cukup banyak, 10 orang. Criswell 1998. Yang paling penting adalah terjadinya kejenuhan data atau redundansi data. Teknik analisa data. Penelitian fenomenologi mencoba menjelaskan atau mengungkap makna konsep atau fenomena pengalaman yang didasari oleh kesadaran yang terjadi pada beberapa individu. Nah, penelitian ini dilakukan dalam situasi yang alami, sehingga tidak ada batasan dalam memaknai atau memahami fenomena yang dikaji. Proses analisis data dilakukan secara bertahap yang dimulai dengan proses pengumpulan data. Setelah semua data dari hasil wawancara dibuat dalam transkrip data, kemudian peneliti melakukan interpretasi dengan mengidentifikasi berbagai kemungkinan tema sementara dari hasil wawancara berdasarkan penjelasan-penjelasan yang telah diberikan oleh informan. Interpretasi dilakukan dengan memasuki wawasan persepsi informan dengan cara melihat konteks transkrip dan catatan lapangan yang ada. Kemudian melihat bagaimana mereka melewati suatu pengalaman kehidupan dan memperlihatkan fenomena serta mencari makna dari pengalaman informan. Proses analisa data dalam penelitian fenomenologi dapat menggunakan langkah-langkah dari Collazy dalam Struber dan Carpenter 2011. 1. Membuat deskripsi informasi tentang fenomena dan informan dalam bentuk narasi yang bersumber dari hasil wawancara dan catatan lapangan atau field note. 2. Membaca kembali secara keseluruhan deskripsi informasi dari informan untuk memperoleh perasaan yang sama seperti pengalaman informan. 3. Mengidentifikasi kata kunci melalui penyaringan pernyataan informan yang signifikan dengan fenomena yang diteliti. Pernyataan-pernyataan yang merupakan pengulangan dan mengandung makna yang sama atau mirip, maka pernyataan ini diabaikan. Dan 4. Memformulasikan arti dari kata kunci serta dengan cara mengelompokkan kata kunci yang sesuai pernyataan penelitian, selanjutnya mengelompokkan lagi kata kunci yang sejenis. 5. Mengorganisasi arti dari yang telah teridentifikasi dalam beberapa kelompok tema. Setelah tema-tema terorganisir, peneliti memvalidasi kembali kelompok tema tersebut, mengintegrasikan semua hasil penelitian ke dalam suatu narasi yang menarik dan mendalam sesuai dengan topik penelitian. 7. Mengembalikan semua hasil penelitian pada masing-masing informan
untuk divalidasi kembali oleh mereka setelah transkrip dibuat. Nah, setiap ada informan baru dari maksudnya setiap ada informasi baru dari informan yang diikutsertakan pada deskripsi hasil akhir penelitian. Baik, itulah penjelasan mengenai fenomenologi. Mohon maaf jika ada salah kata. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.